Untuk yang pertama, kita harus memahami tentang pengertian perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Jadi, perkembangan adalah pola perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional dari sejak lahir hingga terus-menerus sampai akhir hayat. Nah, untuk perubahan biologis adalah perubahan pada tubuh anak. Jadi, tubuh anak itu mengalami perubahan. Nah, perubahan yang dimaksud adalah tubuh anak itu berkembang dan tumbuh. Perkembangan dan tumbuh itu berbeda. Kalau berkembang itu sifatnya tidak tetap, kalau tumbuh itu sifatnya tetap. Contoh dari berkembang adalah ketika seseorang sudah tua, pemikirannya kembali seperti anak kecil. Nah, contoh dari pertumbuhan yaitu ketika bayi yang pendek dan bertumbuh, maka tingginya itu akan terus bertumbuh seiring waktu ya. Terus meningkat dan itu sifatnya tetap dan tidak akan pernah. Nah, untuk yang kedua adalah pola perubahan kognitif. Ini anak mengalami perubahan dari segi pemikiran, kecerdasan, dan bahasa. Yang ketiga adalah pola perubahan sosial-emosional. Di sini anak mengalami perubahan hubungan dengan orang lain, perubahan dalam emosi, dan juga perubahan dalam kepribadian. Periode perkembangan anak pada fase pertama yaitu infansi atau pada umur 0 sampai 2 bulan. Bayi dari umur 0 sampai 3 bulan di sini hanya bisa menangis saat menandakan ingin makan atau lapar. Yang kedua adalah fase early childhood atau akhir bayi sampai 5 atau 6 tahun. Nah, pada umur 1 sampai 3 tahun, si kecil sudah mulai merangkak ataupun berjalan. Nah, pada umur 5 sampai 6 tahun ini si kecil mulai mengarah kepada perkembangan dan sosialisasinya. Nah, untuk yang ketiga adalah fase middle dan late childhood. Di sini anak berusia 6 sampai 11 tahun. Pada fase ini anak sudah memasuki masa sekolah. Si kecil yang sudah punya rutinitas bakal lebih mandiri. Nah, untuk yang keempat adalah fase adolescence. Di sini umur anak 10 atau 12 tahun sampai 18 atau 20 tahun. Ini merupakan peralihan dari masa anak menuju ke dewasa atau disebut dengan fase remaja. Yang terakhir adalah fase early adulthood. Di sini umur 20 sampai 30 tahun atau juga disebut sebagai awal dewasa. Nah, pada fase ini merupakan transisi remaja yang menjalani kehidupan dengan hura-hura menuju masa yang menuntut akan penuh tanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky dan menurut Piaget. Menurut teori Piaget, tahap perkembangan anak terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap sensori motoris. Pada tahap ini anak berusia 0 sampai 2 tahun. Dan pada tahap ini anak masih bersifat naluriah. Pada tahap ini, anak memahami lingkungan dengan penginderaan atau sensori dan belajar menangani objek konkret melalui skema sensori motorisnya. Tahap yang kedua adalah tahap praoperasional. Di sini anak berusia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini individu telah mentransformasikan berbagai informasi, juga mampu menggunakan simbol berupa gambaran mental, kata-kata, atau gerak. Pada tahap praoperasional ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah prakonsep. Di sini anak berusia 2 sampai 4 tahun. Di sini anak dapat menggambarkan atau membayangkan. Sebagai contoh, anak membayangkan sebuah sapu itu bisa terbang. Dan yang kedua adalah tahap intuitif. Di sini anak berusia 4 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, pengetahuan simbol anak meningkat kompleks namun penalarannya masih terbatas. Pada tahap ini, anak bersifat egosentris. Yang ketiga ini adalah tahap operasional konkret. Di sini anak berusia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mampu mengembangkan pikiran logis dan juga mampu memahami terkait sejumlah konsep. Contoh pada tahap ini adalah ketika seseorang anak diberikan suatu benda yang ukurannya berbeda, maka anak tersebut dapat mengurutkan benda dari yang terkecil hingga ke terbesar atau sebaliknya. Pada tahap yang terakhir atau tahap yang keempat adalah tahap operasional formal.
Di sini usia anak adalah 11 ke atas. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir secara sistematik, mampu mengambil keputusan, dan juga mampu merencanakan masa depannya. Nah, itu tadi perkembangan kognitif menurut Piaget. Untuk selanjutnya adalah tahap perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Yuk mari simak. Yang pertama adalah tahap ZPD atau Zone of Proximal Development. Nah, pada tahap ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Level of Potential Development atau batas atas. Di sini anak mampu memecahkan masalah dengan bantuan orang lain, dengan bimbingan orang tua. Nah, untuk yang kedua adalah Actual Development Level atau batas bawah. Di sini anak mampu memecahkan masalahnya sendiri. Nah, untuk yang kedua adalah tahap scaffolding. Tahap scaffolding ini adalah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli. Contoh pada scaffolding ini adalah seorang guru atau teman sebaya. Yang ketiga adalah bahasa dan pikiran. Nah, bahasa tidak hanya digunakan oleh anak untuk komunikasi saja. Pada tahap ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah private speech, dan yang kedua adalah inner speech. Pengertian dari private speech adalah berbicara kepada diri sendiri dengan cara diverbalkan atau diomongkan. Nah, contoh pada tahap ini adalah yaitu ketika mereka menggunakan bahasa untuk mengatur perilaku mereka dan membimbing diri sendiri. Seperti kepingin mana yang aku satukan dahulu, aku ingin mencoba yang hijau dulu. Yang kedua adalah inner speech. Inner speech adalah berbicara kepada dirinya sendiri tanpa diverbalkan atau berbicara di dalam hati.